Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani dengan NIM F1D1230049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan parasitologi dengan protozoa. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain dan memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Sementara hospes dapat mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan maupun penurunan produktivitas. Protozoa merupakan organisme eukariotik bersel satu yang memiliki ukuran mikroskopis dan dapat ditemukan hampir di seluruh lingkungan. Sebagian besar protozoa hidup bebas di alam, namun beberapa spesies memiliki sifat parasit dan mampu menginfeksi manusia maupun hewan. Protozoa ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan maupun tubuh hospes. Beberapa spesies mampu membentuk kista yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemampuan ini memungkinkan protozoa bertahan hidup dalam waktu yang lama hingga menemukan hospes baru. Selain itu, beberapa protozoa memerlukan hospes perantara atau vektor dalam siklus hidupnya, seperti Plasmodium sp, yang dimana memerlukan nyamuk atau virus sebagai vektor penular malaria. Setiap spesies protozoa memiliki siklus hidup yang berbeda, namun umumnya melibatkan stadium aktif dan stadium infektif. Terdapat dua stadium utama, yaitu trofozoid dan kista. Trofozoid ini merupakan stadium aktif yang digunakan untuk makan, tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh hospes. Stadium ini seringkali menjadi penyebab utama timbulnya gejala penyakit. Sebaliknya, kista merupakan stadium istirahat yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dan berfungsi sebagai bentuk penularan kepada hospes baru. Salah satu contohnya protozoa yang memiliki siklus hidup sederhana adalah Entamoeba histolytica. Protozoa ini menginfeksi manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi kista. Setelah masuk ke dalam tubuh, kista berkembang menjadi trofozoid yang hidup di usus besar dan dapat menyebabkan disentri amoeba. Sebagian besar trofozoid kemudian berubah kembali menjadi kista dan dikeluarkan bersama feses. Infeksi protozoa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia maupun hewan. Pada manusia, protozoa dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti malaria, amebiasis, giardiasis, dan toxoplasmosis. Gejala ini yang ditimbulkan dapat bervariasi, mulai dari gangguan pencernaan, demam, anemia, kerusakan organ, hingga gangguan sistem saraf pada kasus berat. Misalnya pada hewan ternak, infeksi protozoa sering mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Penyakit koksidiosis yang disebabkan oleh Escherichia sp, misalnya, dapat menyebabkan diare, penurunan pertumbuhan, menurunnya efisiensi pakan, hingga kematian pada unggas. Selain itu, infeksi protozoa juga dapat menurunkan produktivitas ternak sehingga berdampak pada pendapatan. Upaya pengendalian infeksi protozoa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan sanitasi, menyediakan air bersih, mengendalikan faktor penyakit, serta melakukan pengobatan secara tepat. Pada sektor peternakan, pengendalian dapat dilakukan melalui manajemen kandang yang baik, pemberian pakan berkualitas, serta penerapan biosecurity yang ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, penyebaran penyakit protozoa dapat diminimalkan sehingga kesehatan manusia dan hewan dapat dijaga dengan baik. Itulah hasil